Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adli Rahmatillah dari kelas 11 IPA 2. Saat ini saya bersekolah di SMA Quranic Science Boarding School Al-Kautsar 561 yang tepatnya berada di Cinean, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang suatu materi di pelajaran Matematika Peminatan kelas 11, yaitu tentang trigonometri sudut ganda. Langsung saja. Sudut ganda ini ada 3 ya. Ada yang pertama sin 2A, yang kedua cos 2A, dan yang ketiga tan 2A. Nah, sekarang kita bahas dari rumus yang pertama, yaitu sin 2A. Nah, sin 2A sendiri memiliki rumus 2 sin A cos A. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan rumus tersebut? Sekarang teman-teman lihat bahwa sin 2A sama dengan sin A tambah A, yang dimana A tambah A ini sama dengan 2A. Nah, lalu teman-teman ingat kembali rumus sin A tambah B, yang dimana sin A tambah B itu sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Nah, karena di sini sin A tambah A, maka kita gunakan sifat komutatif, yang dimana kita akan mengubah yang asalnya B menjadi A, itunya ya. Nah, itu juga tidak akan mengubah hasilnya, jadi tidak perlu dipikirkan ya. Langsung aja, yang asalnya tadi itu B kita ubah jadi A. Sin A kali cos B kita ubah jadi sin A kali cos A. Cos A kali sin B kita ubah jadi cos A kali sin A. Nah, sekarang kita kalikan sin A kali cos A tambah cos A kali sin A, itu kan sama aja. Jadi mau sin A kali cos A kali sin A, kita jumlahkan jadi 2 sin A cos A. Nah, terbukti kan? Langsung ke rumus cos 2A. Cos 2 ini ada 3 rumus. Yang pertama ada cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Yang kedua ada 2 cos kuadrat A kurang 1. Yang ketiga ada 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama. Nah, untuk rumus yang pertama, tidak jauh dari rumus yang sin 2A. Kita lihat kembali, cos 2A itu didapatkan dari cos A tambah A. Nah, berarti kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut, yang cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Kita ubah yang asalnya B jadi A. Nah, lalu kita kalikan cos A kali cos A sama dengan cos kuadrat A. Sin A kali sin A sama dengan sin kuadrat A. Mungkin ini terbukti ya. Langsung sekarang untuk rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang kedua, teman-teman harus ingat identitas trigonometri, yang dimana sin kuadrat A itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Nah ya, yang ini. Sekarang kita operasikan. Ini min dikali 1 dengan min 1. Dan sekarang min dikali min cos kuadrat A sama dengan plus cos kuadrat A. Maka kita jumlahkan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A. Dan ini min satunya kita turunkan. Nah, terbukti kan, jadi rumus yang kedua itu 2 cos kuadrat A min 1. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman ingat identitas trigonometri untuk cos kuadrat A. Nah, dimana cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Dan kita operasikan seperti rumus yang kedua, maka akan didapatkan rumusnya 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang kita bahas untuk rumus tan 2A. Untuk tan 2A itu sama ya, merupakan hasil dari perjumlahan A tambah A sama dengan 2A. Teman-teman ingat kembali rumus tan A tambah B, di mana tan A tambah B itu rumusnya tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Kita ubah ya, yang B nya itu kita ubah jadi tan A tambah A per 1 kurang tan A tan A. Nah, sekarang tan A ditambah tan A sama dengan 2 tan A. Lalu tan A kali tan A sama dengan tan kuadrat A. Maka didapatkan rumusnya itu 2 tan A per 1 kurang tan 2A. Maaf, 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui A adalah sudut lancip dan sin A atau nilai sin A adalah 5/13. Hitunglah nilai dari 2 sin A, 2 cos A, dan 2 tan A. Nah, untuk memudahkan kita, langkah pertama kita gunakan segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang teman-teman ingat kembali
rumus sin A, cos A, dan tan A. Nah, sin A itu kan sama dengan depan per miring. Maka kita bisa dapatkan sin itu 5/13. Karena ini bagian depannya, ini bagian miringnya, dan ini bagian sampingnya ya. Untuk mengingatkan teman-teman. Nah, terbuktikan bahwa depannya itu 5 dan miringnya itu 13. Jadi 5/13. Nah, untuk mencari cos A dan tan A, kita memerlukan nilai samping dari segitiganya. Maka dari itu kita gunakan rumus trigonometri, rumus Pitagoras. Nah, kita gunakan rumus Pitagoras. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Nah, di sini A kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. 13 pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 5 pangkat 2 jadi 25. Lalu kita kurangi sama dengan 144. Nah, karena ini masih pangkat, maka kita akarin aja biar untuk menghilangkan pangkatnya. Maka sama dengan 12. Maka kita bisa isi ini dengan nilai 12. Nah, karena kita telah mengetahui sampingnya, maka kita dapat mengisi rumus cos 2A dan tan 2A-nya. Cos A dan tan A-nya. Kan cos A itu sama dengan samping per miring, bahwa kita tahu sampingnya itu 12 dan miringnya itu 13. Jadi 12/13. Nah, untuk tan itu depan per samping. Depannya itu 5 dan sampingnya itu 12. Nah, sekarang kita dapat mengetahui nilai masing-masing trigononya ya. Karena setelah mengetahui, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang teman-teman ingat rumus sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, kita sebelumnya tulis dulu ya, tampilkan dulu untuk mengetahui nilai-nilai yang tadi. Nah, kan sin A itu sama dengan 5/13 dan cos A itu sama dengan 2/12/13. Langsung saja kita kalikan, maka kita akan mendapatkan nilai untuk sin 2 ini 120/169. Nah, jadi sin 2A, nilai untuk sin 2A-nya ya, ini. Langsung aja kita untuk rumus cos 2A-nya. Kita gunakan yang cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kita tulis dulu. Cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, untuk nilai cos sama ya 12/13. Jangan lupa dikuadratkan. Dikurang nilai sin 5/13 kuadrat. Kita kuadratkan di sini. Langsung aja ya. Jadi kita dapat mendapatkan dari operasi ini nilainya 119/169. Ini untuk cos 2. Nah, sekarang yang untuk tan 2A. Tan 2 ini kan rumusnya 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. 2 tan. Tan 2A sama dengan 2 tan per 1 tan kuadrat A. 1 tan kuadrat A. Langsung aja di sini aja ya, biar lebar. Nah, kita masukkan 2, nilai tannya berapa? 5/12 per 1 kurang 5/12. Jangan lupa dipangkatkan. Nah, kita operasikan ya di sini. Maka kita akan mendapatkan 25 2 kali 5. Nah, di sini 10/12 per 10/12 per 119 144.
119 per 144. Nah, lalu kita operasikan ya, ini berarti kita balik jadi 10 per 12 dikali 144 per 119 sama dengan 120 per, maaf ya biar jelas, kita di sini hati-hati di atas aja biar jelas, sama dengan 120 per 119. Nah, untuk penjelasannya pasti teman-teman banyak menanyakan, ini di kemana ini satunya, kenapa tiba-tiba hilang. Nah, itu tuh dari ini ya kan, nah ini kan itu 25 per 144. Nah, si satunya itu dijadikan 144 per 144, maka kita operasikan 144 dikurangi 25 sama dengan 119, dan 144 dengan 144 tetap jadi 144. Nah, maka dihasilkan ya nilai yang ini tuh. Nah, sekarang dari soal tadi dapat kita simpulkan bahwa nilai 2 sin A dan 2 cos A dan 2 tan A itu, yang pertama 2 sin A itu sama dengan 120 per 169, lalu yang kedua nilai 2 cos A itu sama dengan 119 per 169, dan yang terakhir 2 tan A sama dengan 120 per 119. 2. Nah, teman-teman pasti akan bingung dahulu setelah melihat soal ini. 4 sin 22,5 cos 22,5. Nah, itu teman-teman pasti akan bingung, ini soalnya digimanain atau bagaimana cara mengerjakannya. Nah, tidak perlu bingung. Kita ingat-ingat kembali rumus sudut ganda apa yang mirip seperti ini. Nah, di sini kan ada sin dikali cos. Nah, sin dikali cos itu kan kalau kita ingat-ingat kembali itu merupakan rumus sin 2A. Nah, tapi ini kan 4. Nah, 4-nya itu kita bagi 2 aja kan, bagi 2. Nah, kita bagi 2 aja. 4 bagi 2 kan jadi 2. Nah, maka kita dapatkan 2 dalam kurung 2 sin 22,5 cos 22,5. Nah, kalau teman-teman ingat kan ini tuh rumus si sin 2A tadi ya. Nah, maka kita operasikan aja langsung ya. Kan ini. Nah, ini rumus sin 2A, maka kita ubah aja dalam bentuk sin 2A. Kita telah mengetahui ini nilai alfanya kan 22,5. 22,5. Maka kita di sini ya 2 dalam kurung 2 kali 2 2,5 sama dengan 2 sama dengan 45. Nah, 45 ini kan merupakan nilai sin, maka kita ubah 2 kali sin 45. Sin 45 itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Maka kita coret aja ya 2-nya. Set, set. Nah, sisa akar 2. Nah, ini jawabannya. Set. Nah, mudah bukan? Jadi intinya itu teman-teman tidak perlu bingung terlebih dahulu ketika melihat soal-soal yang sulit ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya.